Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa membaca di rumah ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kesempatan ini saya akan membaca dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, keutamaan Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menghidupi kemerdekaan. Berbicara menghidupi kemerdekaan artinya kita harus hidup berpadanan dengan kemerdekaan yang hari ini, bahkan di tanggal 17 Agustus kita sama-sama peringati. 17 Agustus adalah merupakan hari di mana kita telah terbebas dari yang namanya penjajahan. Karena itu sebagai bangsa kita ikut merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Karena kita telah terbebas dari penjajahan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghidupi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh founding father kita pada masa-masa sebelumnya? Ini menjadi PR tersendiri bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bahkan bagi kita sebagai anak bangsa yang hidup di dalam bangsa dan negara yang kita cintai. Pada kesempatan hari ini, kita berbicara tentang menghidupi kemerdekaan. Kita sedang berbicara tentang kebenaran. Kita adalah orang-orang yang sudah sepatutnya, sudah selayaknya mendapatkan murka dari Allah karena berbagai macam kebejatan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karena kasih anugerah yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimerdekakan olehnya. Kita yang tadinya adalah merupakan musuh bebuyutan Allah, kita yang tadinya adalah merupakan musuhnya Allah, kita diperdamaikan di dalam satu-satunya pribadi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini sudah ditebus. Banyak orang Kristen yang mengaku diri hari ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Banyak orang Kristen juga yang hari ini berkata bahwa dia sudah dimerdekakan dengan Allah. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita menghidupi kemerdekaan itu? Baik secara pribadi, baik secara kelompok, baik secara komunitas di dalam gereja Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Sudahkah kita menghidupi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita renungkan dan kita terus hayati dan menjadi gaya hidup di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Langkah agar kita benar-benar bisa dan tetap menghidupi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yang pertama adalah kita harus menyadari posisi kita. Jadi menyadari posisi kita ini sangat amat penting. Banyak orang yang hari ini tidak menyadari posisinya sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diperdamaikan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan.
sehingga kehidupannya masih hidup dan tersandra dengan berbagai macam pola hidup duniawi, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang bertentangan dan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen hari ini mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang percaya, tetapi dalam praktek hidupnya, dalam pergaulannya di dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-harinya, justru tidak mencerminkan sifat karakter Kristus, tetapi justru sebaliknya, mencerminkan karakter-karakter dan nilai serta pola-pola dunia ini. Mengapa demikian? Karena banyak orang Kristen yang tidak menyadari posisinya. Ketika kita menyadari posisi kita, siapa kita, maka sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, seluruh aspek kehidupan kita, itu akan benar-benar selaras sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Posisi kita harus sadar bahwa posisi kita adalah anak raja. Bukankah banyak orang Kristen yang hari ini di dalam gereja bernyanyi, "Aku anak raja"? Katakan, "Hai engkau anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja." Banyak orang tidak menyadari ini. Menyanyinya pintar, tetapi hanya sekedar lip service. Karena itu melalui pesan firman Tuhan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saya juga mau mengingatkan kita melalui kehidupan kekristenan bahwa kita sudah dimerdekakan. Posisi kita adalah anak raja. Posisi kita bukan lagi hamba. Posisi kita bukan lagi budak. Tetapi kita adalah anak raja. Karena itu kita harus bermental sebagai anak raja. Hidup sebagai anak raja. Berpikir sebagai anak raja. Bertindak seperti anak raja. Jadi kalau Bapak Ibu menyanyi, "Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja," harus benar-benar karakter raja itu terekspos, tercermin dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Nah, semua ini hanya akan terjadi ketika kita menyadari sepenuhnya posisi kita di hadapan hadirat Tuhan. Orang yang tidak menyadari posisinya di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah anak raja, maka dia masih tetap hidup menjadi hamba. Hamba tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi anak raja, dia tahu dia status dia sebagai anak. Dia sudah dipindahkan dari dalam dosa ke dalam terangnya yang ajaib. Dia pindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Maka dia harus hidup sebagaimana terang, anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak kegelapan. Anak-anak, ciri-ciri anak-anak kegelapan, masih suka marah, masih suka pornografi, masih suka melakukan berbagai macam penipuan, masih suka berbohong, masih suka berdusta, masih suka menyimpan kepahitan, masih suka menyimpan dendam, masih ada iri hati, masih ada pertengkaran, masih ada percederaan, masih ada berbagai macam hal yang dilakukan. Ini ciri-ciri anak-anak kegelapan. Tapi kalau ciri anak-anak terang ini apa? Ada damai, ada kasih, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada penguasaan diri, ada ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya ketekunan, ada yang namanya kesetiaan. Sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia tidak dianggap, dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menganggap dia. Nah, ini hanya ketika kita sadar posisi kita sebagai anak raja. Kita anak raja, kita adalah ahli waris. Sebagai ahli waris kita harus hidup sesuai dengan sifat karakter dari Bapa Sorgawi. Itu sehingga kita bisa memberi dampak bagi dunia di mana kita tinggal, bagi dunia di mana kita bekerja, bagi dunia di mana kita menimba ilmu pengetahuan, bagi dunia di mana kita dipercayakan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab. Banyak orang yang hari ini tidak menyadari posisinya sebagai anak raja. Kalau itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin tegaskan kepada kita. Ingat bahwa posisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadarlah bahwa posisi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah anak raja. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian bukan lagi anak-anak duniawi. Kita sudah dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terangnya. Mari kita gunakan atribut-atribut terang yang akhirnya menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Memancarkan terang ilahiyah yang memberikan kehidupan ilahiyah.
hayat kepada banyak orang, dan banyak orang pun boleh mengalami serta merasakan posisinya sebagai anak raja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita miliki. Menghidupi kemerdekaan artinya kita harus menyadari sepenuhnya posisi kita bahwa kita adalah anak raja. Sehingga kita bermental raja, kita cara berpikir juga berpikir sebagai anak raja, bertindak juga seperti anak raja. Bukan seperti babu, bukan seperti budak, bukan seperti hamba. Ini sangat amat penting bagi kita. Tetapi yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam menghidupi kemerdekaan adalah memiliki mindset yang baru, memiliki pola pikir yang baru, memiliki perspektif yang baru, memiliki mindset yang baru. Firman Tuhan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah kita harus menanggalkan semua pola pikir kita yang lama, pola pikir kita yang dulu, pola pikir kita yang jahat. Dan kita harus mengenakan pola pikir yang baru yang tersedia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pola pikir ini harus betul-betul kita miliki. Inilah wujud dari kita menghidupi kemerdekaan yang telah dianugerahkan, yang telah disediakan di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia mau mati, dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mati, dia bangkit, dia memberikan harapan yang baru, perspektif yang baru. Sehingga dia mau agar kita menanggalkan semua pola pikir kita yang tidak alkitabiah, pola pikir kita yang duniawi, dan hidup sesuai. Kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita harus menyelaraskan semua totalitas kehidupan kita sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan yang kita mau. Inilah yang menjadi harapan, inilah yang menjadi kerinduan. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita menghidupi kemerdekaan di dalam Kristus? Ataukah kita masih hidup dan tidak menikmati kemerdekaan? Kemerdekaan yang ada di dalam hidup kita, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang bukan imitasi, kemerdekaan yang bukan aspal, asli tapi palsu, adalah kemerdekaan yang betul-betul terekspos, tercermin dalam seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menanggalkan ini, menanggalkan semua manusia lama kita. Rasul Paulus dalam sisi yang lain, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang disediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mati, dia berkorban bagi kita karena dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Dan dia mau agar setelah kematian, kebangkitannya, kita responi dengan cara yang benar, sikap yang benar, tindakan yang benar, tutur kata yang benar, mindset yang benar, perspektif yang benar. Hanya dengan demikian kita terus ada di dalam koridornya Tuhan. Hanya dengan demikian kita terus menikmati yang namanya kemerdekaan yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang taat di dalam melakukan Taurat. Rasul Paulus adalah seorang yang taat di dalam mengikuti semua ritualisme keagamaan. Ketika Bapak Ibu membaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-4b dan seterusnya, di sana Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk mengidentifikasikan hal-hal yang lahiriah yang menjadi kebanggaan hidupnya. Dia berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8, dia dari suku Benyamin, dia juga dari suku Israel. Dia juga adalah seorang yang taat di dalam melakukan hukum Taurat. Dia juga adalah penganiaya jemaat. Bahkan dia berkata bahwa di dalam melakukan hukum Taurat dia tidak bercacat celah. Tetapi segala sesuatu yang tadinya menjadi kebanggaannya, segala sesuatu yang tadinya dalam konotasi berpikir dia, perspektif dia, itu adalah merupakan kebanggaannya. Dia setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, mindsetnya diubah, perspektifnya berubah, dan dia berkata segala sesuatu yang tadinya menjadi kebanggaannya itu menjadi sampah, menjadi sia-sia. Pengenalan akan Kristus itu mengubahkan hidup kita, dan hidup kita hanya terfokus kepada rencana abadinya Allah.
bukan kepada apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebanggaan kita. Banyak orang hari ini berusaha untuk menonjolkan atribut-atribut keagamaan yang ada. Tetapi Tuhan mau agar tidak hanya sekedar atribut keagamaan, tidak hanya sekedar satu ritualisme keagamaan yang kita lakukan untuk menyenangkan sesama, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, tetapi Tuhan mau itu betul-betul keluar dari dalam diri dan hidup kita. Itu hanya akan terjadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita betul-betul memiliki pola pikir yang baru. Pola pikir yang baru menanggalkan pola pikir yang lama dan hidup sesuai dengan standar ilahi, standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yang ketiga, agar kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan di dalam segala hal. Kita semua terbatas, tetapi satu-satunya yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita betul-betul tetap menghidupi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan, hanya ketika kita membuka diri kita, perspektif kita, mindset kita, pola pikir kita, seluruh totalitas hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hanya diisi oleh Injil. Tanpa itu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menjalani dan menghidupi kemerdekaan yang sesungguhnya telah disediakan oleh Tuhan. Rasul Paulus menyadari bahwa kita masih hidup di dalam dunia, ada tantangan, ada pergumulan, ada rintangan, ada cobaan, dan terkadang itu berusaha untuk menggeser kita untuk keluar, sehingga tidak bisa menikmati kehidupan, sehingga tidak bisa menghidupi kemerdekaan yang sesungguhnya telah disediakan di dalam Tuhan. Tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan berusaha untuk menggeser kita, sehingga kita tidak lagi berfokus kepada kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Paulus mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita hanya mampu menghidupi kemerdekaan yang tersedia di dalam Yesus Kristus ketika kita betul-betul membuka kita open seluruh pikiran kita, hidup kita diisi dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tanpa itu kita tidak akan bisa menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa kebenaran yang terus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan, kita tidak akan bisa menghidupi kemerdekaan yang sesungguhnya disediakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya kebenaranlah yang mampu memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya kebenaranlah yang mampu mengarahkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang tersesat, kita diarahkan kembali kepada kebenaran. Kita yang menyimpang, diarahkan kembali lagi kepada kebenaran. Hanya ketika kita mau rajin melakukan yang namanya gemar membaca Alkitab setiap hari. Gemas, untuk menikmati gemasnya Tuhan, maka kita harus melakukan yang namanya gemar membaca Alkitab setiap hari. Dengan membaca Alkitab setiap hari, maka percaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter kita, sifat kita, tindakan kita, perilaku kita, segala hal yang belum terselesaikan dalam hidup kita mulai dikikis, mulai terus diperbaharui, sehingga kita akan bertindak sesuai dengan norma-norma. Kita akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip. Kita akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang tertulis hanya di dalam Alkitab. Tanpa itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghidupi yang namanya kemerdekaan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita benar-benar menghidupi kemerdekaan, poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus menyadari posisi kita. Ingat bahwa posisi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diperbaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Status saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Kita bukan hamba, kita bukan budak, kita bukan babu, tetapi kita adalah anak raja. Anak raja, kita harus memiliki mental raja, sikap raja, tindakan raja,
sifat-sifat raja itu harus benar-benar terekspos keluar dari seluruh totalitas hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi yang kedua yang harus kita lakukan adalah memiliki pola pikir yang baru. Dengan menanggalkan pola pikir yang lama, kemanusiaan yang lama kita harus tanggalkan dan kita mengenakan kembali atribut-atribut yang baru yang tersedia, yang disediakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita lakukan di dalam seluruh totalitas hidup kita. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, yang ketiga, Paulus sadar bahwa kita hidup di dalam dunia ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Ada banyak sekali tekanan demi tekanan yang terkadang berusaha untuk menggeser kita sehingga kita tidak menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, menghidupi kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya ketika kita kembali kepada kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, dengan membacanya, merenungkannya, serta mengamalkannya atau melakukannya di dalam seluruh totalitas hidup kita, maka kita akan mengalami, bahkan kita akan benar-benar menghidupi kemerdekaan yang sejati yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-9, dengan apakah seorang muda mampu mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita terus mengimpartasikan kehidupan yang dimerdekakan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini, membawa mereka yang terhilang, membawa mereka yang tersesat kembali kepada kebenaran yang disediakan di dalam satu-satunya pribadi yang kita kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.